Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini, hari Kamis, yaitu menjelang persidangan pembuktian, yaitu yang akan dihadirkan kemungkinan dugaan adalah Ramdhanu, Yoris, Yanti, dan ada kemungkinan adalah uak-uak dari Ramdhanu. Baik, rekan sahabat sekalian, di persidangan kemarin ada yang dibantah oleh Pak Yosef terhadap keterangan-keterangan saksi. Salah satu contohnya adalah pada saat Irlan atau Bapak Irlan ya, sebagai anggota kepolisian di Bapak Irlan. Nah, Bapak Irlan ini disanggah oleh Pak Yosef masalah kunci mobil Alphard, mengeluarkan kunci mobil dari saku katanya, kata Pak Yosef, mengeluarkan kunci mobil Alphard. Kemudian juga adalah masalah jaket yang dua ada di sana. Jadi kedua-duanya dimasukkan ke dalam bak mandi dan kemudian ada di bawah lantai. Dan ada satu lagi jaket yang di depan yang sampai sekarang tidak tahu keberadaannya di mana. Nah, tentu nanti akan dibuktikan kembali. Dan ada yang menarik adalah pada saat Bapak Irlan mengecek dan melihat ada noda merah di kaosnya Pak Yosef. Ada 2 noda darah. Sempat dipertanyakan kepada Bapak Irlan oleh Bapak Hakim, kenapa itu kaos yang ada noda merahnya dilingkari? Jadi kalau kaos itu kalau ada 2 merah itu dilingkari, tetapi bukan itu yang jadi permasalahannya. Permasalahannya adalah yang dilingkarinya itu jadi bolong. Jadi si kaos itu yang ada noda merahnya itu, setelah dilingkari pakai spidol, itu jadi bolong lingkarannya, tembus bolong. Dan itu sempat dipertanyakan oleh hakim kepada Bapak Irlan. Ya, dijawab tidak tahu kenapa itu bolong. Dan itu jadi pertanyaan, karena bolong itu berarti noda merahnya berarti jadi hilang secara tidak langsung karena bolong. Jadi kalau ini kaos di dada sini itu dilingkari atau ditandai. 2 noda merah itu ditandai. Tetapi setelah ditandai itu bolongnya bolong senoda merah itu itunya bolong gitu. Si tandanya si bulatannya itu, tanda bulatan noda merahnya itu bolong kaosnya dua-duanya. Dan itu sempat dipertanyakan oleh hakim. Kenapa kok itu jadi bolong? Ya, sekarang berarti kan secara logika kalau itu bolong berarti noda merahnya hilang dong. Apakah ini masuk ke dalam obstruction of justice sehingga jadi hilang noda merahnya? Sekali lagi, ini kan perkataannya apakah? Karena hakim juga menanyakan kenapa itu bolong kaosnya, yang dilingkarinya itu bolong. Ya, itu jadi pertanyaan. Pertanyaan hakim juga di pertanyaan kita semua. Kalau misalkan itunya bolong, berarti noda merahnya hilang dong kalau begitu. Dua-duanya. Jadi lingkari, dua-duanya itu dilingkari, ditandai, tapi bolong. Berarti hilang kalau begitu secara tidak langsung. Noda merahnya, kan dia kan kecil noda merahnya. Seginilah, setitik gitu. Ya. Bolong. Kok bisa bolong? Ini aja pertanyaan. Kadang kalau misalkan digigit tikus, masa tikus pas banget ke titik
yang dilingkari bolongnya, ya kan? Dan kalau misalkan termakan usia, baru 2 tahun lah, baju 2 tahun itu tidak akan lapuk lah, masih seger lah ya, hanya kusam-kusam dikit. Kalau tidak dipakai ya masih utuh. Kecuali kalau kena panas, kena hujan ya, bisa jadi lapuk. Tapi kan ini kan barang bukti, tidak mungkin. Cuman jadi bolong, kayak semacam bolongnya itu kayak semacam kayak di apa ya, bolong aja jadi rapih gitu, bolong. Ya itu diperlihatkan di ruang sidang itu, si kaos merah, kaos putih, strip merah, strip biru. Itu yang dipakai oleh Pak Yosep, kaos itu. Yang ada noda merahnya itu. Kan kita jadi bertanya, jadi seperti apakah ini ada usaha untuk menghilangkan sidik data saintifik daripada noda merah tersebut? Ini salah satu contoh kecil. Apakah itu disengaja ataukah tidak disengaja? Jadi kembali lagi kita berpikir, apakah di sini ada obstruction of justice, perintangan untuk menghilangkan bukti-bukti? Ya sekali lagi ini kan jadi pertanyaan kita semua. Kita tidak tahu apakah bolongnya itu sudah diperiksa, ya, noda merah itu, DNA-nya dan lain sebagainya, ya. Tetapi di persidangan kemarin dipertontonkan itu adalah bolong. Nah, kita tidak tahu di sana bolongnya itu kapan gitu loh. Ya karena tidak ada yang tahu, karena Pak Irlan ditanya juga oleh Pak Hakim, dia tidak tahu kenapa bolong gitu. Jadi tidak ada yang tahu kapan itu bolongnya, dan yang jelas bahwa bolongnya itu rapih gitu. Pas percis di 2 yang ditandai itu. Ya sekali lagi bahwa kalau memang ini ada semacam main-main atau apa ya, kok ada usaha untuk menghilangkan seperti itu, seolah-olah gitu kan, seolah-olah. Jadi pertanyaan juga gitu. Ya banyaklah yang hal-hal yang memang aneh, yang ya hal-hal yang aneh. Baik itu dari mulai pertanyaan-pertanyaan disampaikan dari mulai saksi-saksi, dari mulai Pak Dede sampai terakhir Pak Taryono. Ya, di Pak Irlan juga ada permasalahan masalah tas itu yang kemarin saya sampaikan. Jadi memang tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikan tas itu, yang berisi uang itu 30.400.000 itu. Semua ditanya, tidak ada yang tahu siapa yang memberikan. Kan itu kan juga jadi suatu pertanyaan. Lantas siapa datang sendiri tas itu gitu. Nah ini sedangkan pernyataan bahwa itu yang memberikan Yoris itu disampaikan oleh Pak Yosep pada saat tanggapan terakhir. Baru Pak Yosep mengatakan bahwa itulah yang membawanya Yoris. Gitu, dikasihkan dari Pak Yosep. Nah seperti itu. Jadi memang inilah persidangan, banyak sekali hal-hal yang menarik ya. Hari ini pun akan menarik. Karena hari ini akan duduk insya Allah mudah-mudahan adalah Ramdhanu, Yoris, Yanti, yang mungkin nanti akan dikonfrontasi seputar pertanyaan-pertanyaan yang kemarin berhubungan dengan para anggota yang diperiksa. Ya, nanti akan kita lihat di tanggal 19 yang hadir di sana siapa saja. Yang baik itu di Banpol, apakah apa yang dilakukan oleh Danu pada tanggal 19 siang itu. Nah, itu pasti akan jadi pertanyaan juga. Dan juga Yoris yang di tanggal 19. Nah, kemarin juga dibahas siapa yang membawa mobil Yaris ya di persidangan itu. Kita tunggu persidangan hari ini. Kemungkinan hari ini akan cukup dinanti ya, akan cukup dinanti. Nanti kita dengar juga keterangan-keterangan dari Wak-waknya Ramdhanu, Wak Lilis, Wak Yeti, Wak Ida ya, kalau memang jadi di hari ini jadi dipersidangkan. Kalau jadi ya, karena memang banyak saksi yang akan dihadirkan, kurang lebih sekitar 50 ya. Kalau misalkan Wak Ida,
Wayeti, Walilis, apa saja nanti yang akan dipertanyakan oleh hakim. Ya, seputar masalah pada saat kejadian ada di mana. Karena hakim menanyakan itu terus dari setiap saksi yang ditanya itu. Pada saat kejadian posisinya ada di mana, kemudian setelah kejadian ada di mana, ya. Jadi tanggal 18-nya ada di mana. Itu yang dipertanyakan oleh hakim kan itu. Semua saksi ditanyakan itu dulu gitu, sebelum disumpah itu kan. Nah, mungkin juga Waida, Wailis, misalkan Yeti ditanya posisinya ada di mana pada saat kejadian. Seperti itu ya. Ya, termasuk Yoris Yanti juga nanti seperti itu. Dan ini menarik ya. Karena kan ini di samping Pak Yosep adalah kita nantikan ada Ramdhanu dan Yoris yang kita nantikan itu. Demikian rekan sahabat pagi ini atau subuh ini. Semoga bisa kita lancar melihat persidangan nanti, karena memang hari sekarang hujan cukup deras subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.